The Search for Evidence Explained. Dari materi pembahasan kita kali ini, kita membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Gathering Audit Evidence. yang kedua, Reliability of Audit Evidence. Dan yang terakhir, Agreed Upon Procedure, Limited Assurance, dan Compilation Engagement. Dari pembahasan kali ini, kami berharap kalian dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan 7 prosedur untuk memperoleh bukti audit. Nah, kami akan membahasnya satu persatu secara mendetail, mulai dari recalculation, inspection, re-performance, observation, confirmation, analytical procedure, dan yang terakhir, inquiry. Jadi prosedur yang pertama adalah rekalkulasi. Rekalkulasi adalah melakukan pengecekan ulang atas sampel yang diberikan klien kepada auditor. Auditor menghitung ketepatan jumlah saldo yang ada di neraca berdasarkan transaksi-transaksi yang ada. Lihat deh, apakah saldo di laporan keuangan ini sudah dihitung dengan benar? Wah, nggak tahu saya. Ya udah, kita hitung lagi yuk. Ya. Dan dari perhitungan ini, auditor dapat melakukan rekalkulasi untuk mencocokkan jumlah saldo yang ada dengan perhitungan yang ada. Jadi prosedur yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan dokumen dan transaksi klien yang dilakukan oleh auditor untuk memperkuat informasi yang ada pada laporan keuangan. Dokumen-dokumen yang termasuk adalah sales order, sales invoice, dan semacamnya. Yang kayak gini nih, inspection nih. Yang kayak gimana itu? Oh, itu tuh ini loh, membandingkan angka-angka dalam neraca atau laporan keuangan ini sama bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada tuh kayak gimana sih? Nah, bisa kita lihat di lampiran-lampiran ini, lampiran-lampiran yang biasa dikasih itu loh. Buat ngebuktiin kalau misalnya mereka itu sudah benar-benar mengeluarkan uang itu sejumlah bukti-bukti yang ada kayak invoice atau cek gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah benar, udah sama, ya sudah, berarti angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ini sudah dapat terbukti dengan benar oleh. Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan perhitungan fisik aset. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan e-performance, di mana kalau dalam audit, e-performance adalah prosedur pengumpulan bukti audit dengan cara melakukan kembali aktivitas sesuai dengan prosedur perusahaan yang dilakukan oleh auditor secara independen, di mana hasilnya nanti yang akan dimiliki oleh auditor akan dibandingkan dengan hasil yang dimiliki oleh perusahaan. Satu, dua, tiga kursi. 3 ya Pak, barangnya lengkap. Betul. 3 kursi. Oke, Pak. 3. 3. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, yang tadi adalah contoh dari kegiatan observasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam audit, observasi itu adalah melakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai confirmation. Nah, confirmation ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan prosedur bukti audit di mana para auditor memberikan konfirmasi kepada para pihak ketiga. Nah, confirmation ini terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah positive confirmation dan yang kedua itu adalah negative confirmation. Nah, positive confirmation ini dilakukan ketika para pihak ketiga itu setuju atau tidak akan tetap memberikan surat konfirmasi kepada para auditor. Nah, sedangkan negative confirmation itu dilakukan ketika para pihak ketiga tidak setuju terhadap konfirmasi yang telah diberikan kepada auditor sehingga ia dapat memberikan surat balasan kepada para auditor. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Heni dari PT Cinta Sesama? Iya, dengan saya sendiri. Budi dari KAP Ernest Young ingin mengkonfirmasikan nilai saldo utang Ibu kepada PT Fani Agustin. Ini bukan merupakan penagihan, namun hanya merupakan konfirmasi saja, Bu. Apakah benar nilai utang Ibu sebesar 1.200 miliar? Ya, memang benar. Konfirmasi utang saya kepada PT Fani Agustin sebesar 1,2 miliar. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu dan selamat siang. Oke, terima kasih juga. Selamat siang. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analytical procedure. Apa sih analytical procedure itu?
Analitika prosedur adalah suatu sistem pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh seorang auditor, di mana seorang auditor akan membandingkan dua laporan keuangan pada tahun berjalan, misalnya pada tahun 2014 dan tahun 2015. Dan perbandingannya itu auditor mencari perubahan yang signifikan di antara dua laporan keuangan ini. Apakah terjadi perubahan yang sangat signifikan dari saldo-saldo di dalam laporan keuangan itu, atau bisa juga dengan rasio-rasio yang ada. Tan, kemarin gue sempat lihat laporan keuangan PT Krakatau Steel. Di tahun 2014-nya beban lain-lainnya itu 9 juta. Tapi di tahun 2015-nya itu 20 juta. Kira-kira kenapa ya? Oh iya, kalau kita lihat dari sini peningkatannya sangat signifikan ya. Hampir 2 kali lipat. Nah, untuk nemuin jawabannya kita harus ngelakuin prosedur audit yang mana ya? Kalau misalnya terjadi perubahan yang signifikan dari nilai inventory pada tahun 2014 dan tahun 2015, auditor akan mencari tahu apa sih kira-kira yang membuat nilai inventory itu berubah sangat signifikan. Bisa dengan analisis ke pasar langsung, yang menilai berapa sih nilai inventory yang pada tahun berjalan tersebut, apakah memang naiknya jauh atau turunnya jauh. Nah, kalau misalnya seandainya nilai inventory-nya itu turun, tapi ternyata di laporan keuangan itu naik, itu berarti terjadi ketidakkonsistenan terhadap data-data keuangan dengan data-data non-finansial. Maka hal itu tidaklah wajar. Tapi kalau misalnya memang hal itu wajar, misalnya nilai inventory di pasar itu naik, dan kalau misalnya nilai inventory di data keuangan itu juga naik, berarti itu sudah konsisten dengan data-data non-keuangan yang ada, dengan data-data laporan keuangan. Maka itu sudah wajar. Inquiry itu merupakan di mana para pihak auditor mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selamat siang Bu, maaf mengganggu. Saya Budi dari KPN Siang, ingin mengkonfirmasikan pada Ibu dan ingin bertanya khususnya. Apakah benar Ibu yang memegang uang-uang ini menerima uang dan melakukan pencatatan? Oh, saya ini cuma menerima uangnya aja. Kemudian saya akan melakukan perhitungan, dan perhitungan tersebut akan saya kasih tahu ke bagian akuntansi gitu. Jadi Ibu hanya sebatas menerima uang? Iya, nanti akan dicatat oleh bagian akuntansinya. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Rido? Iya. Thank you. Sini gabung yuk. Oh, lu kenal? Iya, temen gua. Oh, Kenalin. iya, Henny. Oh, Henny. Lu lagi ngapain ya di sini? Tadi sih mau ngerjain tugas sendiri, audit, tapi tadi ditabrak sama orang, nggak tahu diri emang. Oh, Sorry. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya. Sabar ya, sabar. Iya. Iya. sekarang lagi sibuk apaan? Lagi sibuk ngerjain tugas audit sih, gue agak kurang paham sama materi yang disuruh sama dosen gue. Kira-kira kalian bisa bantuin nggak? Oh, kebetulan sih kita juga lagi belajar audit. Oh, Iya. lagi banget belajar audit. Kira-kira kalian udah masuk ke reliability of audit evidence belum? Kalau misalnya udah, gue bisa nanya-nanya nggak? Oh, udah. Oh, udah ya? Ya. Kan gue nanya ya, kan misalnya di reliability of audit evidence itu kan ada penilaian generalisasian, tapi gue agak nggak paham gitu. Siapa tahu dengan diskusi sama kalian gue jadi paham. Nah, yang pertama itu, benar nggak sih bukti audit itu bisa ditingkatkan ketika bukti tersebut diperoleh sama sumber independen di luar perusahaan? Bener ya, soalnya kan kalau dari luar perusahaan itu kan berarti pihak eksternal. Mereka kan nggak gitu punya kepentingan kan. Jadi bukti yang kita dapatkan juga bisa dapat lebih dipercaya. Itu maksudnya. Oh gitu. Terus apa lagi? Terus gue bingung, bukti bisa nggak sih ditingkatkan dengan menggunakan keterampilan dalam mengumpulkan bukti yang benar? Jawab dong. Oh bisa Hen, bukti itu nggak harus dikumpulkan dalam satu bukti doang. Auditor harus ngumpulin bukti yang lain yang lebih kuat untuk memperkuat bukti itu lebih dalam lagi.
kayak gitu. Ya. Terus gue mau nanya lagi dong, maaf ya banyak pertanyaannya nggak ngerti. Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng kok. ya? Iya. Nih, yang ketiga itu bener nggak sih kalau sebuah perusahaan internal kontrolnya itu harus bagus, bukti yang diperoleh dari mereka harus bisa diandalkan. Iya, soalnya kalau internal kontrol dari suatu perusahaan itu bagus, kemungkinan terjadi kesalahan dalam perusahaan tersebut tuh lebih minim, jadi lebih dapat dipercaya gitu. Oh kayak gitu. Apalagi Hen? Banyak sih, 6 lagi ya. Oke. Jawab ya, Dok. Mau nanya nih, bukti yang dalam masa depan itu sulit gak sih buat diperoleh dibandingkan dengan bukti di peristiwa masa lalu? Oh jelas dong Hen, bukti yang di masa depan tuh akan lebih sulit dibandingkan dengan bukti yang sekarang atau masa yang lalu. Contohnya, bukti yang kita ingin dapatkan dari piutang yang belum tertagih itu akan lebih sulit dibandingkan dengan bukti yang sudah tertagih. Aku mengerti. Lanjut ya. Oke. Terus aku mau nanya lagi, bukti audit yang diperoleh secara langsung sama auditor itu lebih dapat diandalkan nggak sih dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung sama si auditor? Iya Hen, soalnya kan auditor udah ngeliat sendiri, dia ngeliat sendiri, dia hitung sendiri, jauh lebih bisa dipercaya lah karena auditornya udah terjun langsung gitu. Oh, berarti lebih enak langsung ya, karena lebih diandalkan. Terus mau nanya lagi, maaf ya, soalnya bener-bener gak ngerti. Tanya aja. Sumber informasi itu biasanya kan ada pada manajemen perusahaan kan, Iya. tapi kadang-kadang kan kebebasan manajemen itu kurang. Nah itu bisa nggak sih mengurangi nilai sebagai sumber bukti tersebut? Oh jelas bisa mengurangi nilai Hen. Tapi pihak manajemen itu tidak independen karena dia memiliki kepentingan sendiri, makanya bisa mengurangi nilai dari bukti tersebut. Oh kayak gitu. Mau nanya lagi dong. Bukti audit itu dalam bentuk dokumenter bisa lebih dapat diandalkan nggak sih dibandingkan bukti yang diperoleh secara lisan? Iya Hen, soalnya kan kalau misalkan lisan itu kan kita nggak ada bukti nyatanya nih. Iya. Nah sedangkan kalau misalkan kita lihat ada dokumen nyatanya, itu jauh lebih diandalkan karena ada bukti tertulis. Kalau bisa, dari bukti tertulis itu benar-benar yang nyata, yang asli. Kayak ada tanda tangannya pakai tinta biru, itu benar-benar membuktikan keasliannya. Jangan kayak fotokopian, jangan kayak dari, kalau bisa jangan di teks juga ya, kayak gitu. Oh kalau nggak takutnya ditiru ya atau di sama orang ya, bahaya kan? Iya. Nah mau nanya nih yang terakhir, nggak apa-apa ya terakhir ya. Iya. Nah, satu lagi, bukti dibuat dalam secara normal pada suatu bisnis, apakah akan lebih baik dibandingkan bukti khusus yang dibuat untuk memuaskan auditor aja? Oh jelas dong Hen, bukti yang dibuat dengan secara normal akan lebih baik dan lebih handal kalau dibandingkan dengan bukti yang dicari hanya untuk memuaskan si auditor. Oh gitu. Ya. Akhirnya aku mengerti. Terima kasih ya. Iya, By the way, kalian udah makan belum? Belum nih. Belum nih. Aku traktir ya. Boleh. makasih loh. Oke. Hai, Budi ya? Iya, Lagi ngapain? lagi belajar. Kenal aku gak? Enggak. Masa gak kenal aku sih? Ini aku loh, Ting-Ting loh. Masa kamu gak kenal? Enggak. Lagi belajar apa? Oh, materi kuliah yang tadi. Ya, menurut kamu aja. Boleh gak aku belajar bareng sama teman-teman aku? Enggak. Ayolah. Ya. Boleh deh. Serius? Iya. Ya udah, guys. Budi. Hai. Siapa nih? Ganteng kan? Ya udah kita mau langsung bahas aja kali. Tadi mau belajar apa ya? Belajar apa tadi?
verification engagement, limit assurance, and agreed use of human procedure. Oh iya benar tuh. Aduh. Itu yang pertama apa? Confidential engagement. Itu kayak tentang apa sih sebuah perjanjian di mana tujuannya itu untuk menyiapkan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan itu. Biasanya sih akuntan itu tuh nggak perlu kasih tahu informasi kalau misalnya laporan keuangan apa atau informasi yang udah dikasih ini tuh benar, tapi seenggaknya udah sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang ada. Nah, lalu biasanya sih perusahaan kecil yang pakai perjanjian ini di sini soalnya mereka itu puas gitu. Terus yang kedua itu limited assurance engagement. Itu tuh kayak para praktisi yang mengumpulkan beberapa bukti di mana untuk menyimpulkan beberapa persoalan dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu dalam bentuk negative assurance. Tahu nggak itu apa? Enggak tahu apa. Nah, negative assurance itu kayak opini yang diberikan secara tidak langsung kepada laporan keuangan. Nah, kenapa para auditor itu nggak gitu kayak percaya gitu deh sama negative assurance? Soalnya itu tuh kayak buktinya kayak terbatas gitu deh. Jadi kayak nggak lengkap gitu, nggak detail. Jadi gara-gara terbatas makanya dia ngeluarinnya negative assurance. Nah iya. Terus yang ketiga yang terakhir kayaknya ada deh tadi. Ya itu gue ingat. Itu gue ingat. Iya, 3 tuh. Agreed upon procedures. Oh iya. Nah, jadi yang gue tahu nih tadi agreed upon procedures itu adalah suatu perjanjian di mana si auditor ini tuh terikat dalam suatu prosedur audit. Nah, prosedur audit ini sendiri tuh sudah disepakati gitulah sama si auditor, sama si pihak ketiga dan klien itu sendiri. Dan yang paling penting si auditor itu hanya melaporkan pada penemuan-penemuan yang faktual aja. Itu sih yang gue tahu yang tadi barusan dibahas. Budi tahu nggak? Budi pasti tahu. Jangan ditanya lagi. Tahu nggak? Oh iya. Bud. Nah, bagaimana video yang kami bawakan Al dengan konsep yang menarik? Ada 3 loh. Pastinya seru untuk kalian nonton dan kalian pahami. Jangan lupa ya, jangan cuma ditonton, tapi juga di like sama dikasih komen. Jangan lupa dukung kelompok 2 ya Al. Nah, ini adalah peserta dari kelompok 2 guys. Thank you ya semuanya. Thank you. Semoga kita bisa jadi juaranya. Amin. Yeay, dadah. Lying in the good aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. I can see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, say we gon' get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Oh, we gon' get it together right now. We're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go. She can say. Hai. Udah belum sih? Udah. Kok mukanya si Rino langsung kayak Udah. gua kecepatan? Sorry. Hai. 3. Nah, inquiry itu inquiry ya? Inquiry anjir, inquiry. Hai. Budi ya? Oh iya, Lagi ngapain? belajar. Kenal aku gak? Enggak. Kok gak kenal? Ini aku Ting-Ting loh, kamu gak liat aku? Ih, jangan gitu terus, sini coba lihat bentuknya apa? Ya ilah, main game. 2, 3. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan dari di performance. Kalau dalam audit, di performance itu adalah prosedur pengumpulan bukti audit dengan cara melakukan kembali aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kita melakukannya sesuai dengan prosedur. Repot bahasanya. Itu si
Lagi ngapain, Ting? Kita mau ngapain? Lu kasih tahu lah ke kamera mau ngapain. Ini lagi. Jadi itu kita lagi mau pembuatan video klip ya. Video klip tentang audit. Ya, gue nggak tahu caranya. Ini dia mereka lagi berdebat ya, berdebat. Nggak tahu debatin apa, intinya ya saya ikutin aja sih sebenarnya ya. Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Oh ya gitu intinya gitu. Don't ever give up.